Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sudah siap kalian untuk belajar matematika lagi? Pertemuan hari ini kalian akan belajar mengenai tetap tentang bilangan bulat, tetapi pada saat pertemuan kemarin kalian kan belajar mengenai operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, untuk pertemuan ini kalian akan belajar operasi pembagian bilangan bulat, operasi campuran, serta bilangan pangkat. Sama seperti pada minggu kemarin, hal yang harus kalian perhatikan adalah catat. Kalian wajib untuk mencatat hal-hal yang kamu rasa penting. Kemudian yang kedua, setiap pertemuan anak-anak, kalian wajib mengirimkan catatan kalian kepada saya. Jadi bukan hanya latihan soalnya saja yang dikirim, tetapi catatan kalian juga wajib kalian kirim kepada saya. Dan untuk pertemuan hari ini ada 7 buah soal. Dan dikumpulkan hari ini juga ke nomor yang sudah tertera di layar kalian via Telegram. Format pengumpulannya adalah nama lengkap kemudian kelas. Jangan hanya mengirimkan foto, tapi ditulis nama kalian dan kelas kalian. Jika ada apa-apa, silakan tanyakan langsung kepada saya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi saja. Yang pertama adalah operasi pembagian. Hal ini wajib kalian catat anak-anak karena kalian nanti pada saat sudah SMA, sudah kuliah, ini tuh tidak luput dari pelajaran kalian. Gitu, jadi kalian wajib untuk mencatatnya. Oke, langsung saja untuk operasi pembagian. Bilangan positif jika dibagi dengan bilangan positif menghasilkan bilangan positif. Bilangan positif dibagi bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. Yang terakhir, bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif adalah bilangan positif, bukan bilangan negatif. Diingat-ingat dan dicatat. Oke, sekarang kita langsung masuk ke latihan soal. Yang pertama adalah 18. 18 itu adalah bilangan positif, bilangan bulat positif, maaf. Dibagi negatif 2. Negatif 2 tadi adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan negatif. Jadi 18 dibagi negatif 2 menghasilkan negatif 9. Seperti itu. Kemudian nomor 2, 16. 16 itu adalah bilangan positif. Dibagi 4. 4 itu adalah bilangan positif juga. Maka bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat positif juga. 16 dibagi 4 ya 4. Seperti itu. Yang nomor 3, negatif 36 dibagi negatif 4, bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat positif. 36 dibagi 4 hasilnya 9. Karena negatif dibagi negatif menghasilkan positif, maka hasilnya adalah positif 9. Seperti itu. Yang terakhir juga sama. Bilangan negatif dibagi bilangan positif, ketemunya atau menghasilkan bilangan negatif. Seperti itu anak-anak. Oke, kita langsung masuk ke operasi campuran karena kita sudah belajar operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, bahkan juga tentang pembagian. Nah, kalau operasi campuran itu bagaimana? Pertama, yang harus kalian perhatikan jika kalian menemukan operasi campuran adalah
angka yang ada di dalam kurung itu harus kalian hitung dulu. Jadi angka yang ada di dalam kurung harus kalian hitung dulu. Kita lihat contoh soalnya. Yang A. Kurung 13 dikali 2. Ini kalian operasikan dulu. 13 kali 2 menghasilkan 26. Terus kurung yang kedua diperhatikan. 14 dibagi 7. 14 dibagi 7 itu adalah 2. Ya sudah, maka 26 tadi dikurangkan 2. 26 kurangi 2 adalah 24. Oke, sekarang contoh yang selanjutnya. 1 ditambah 48 dibagi 8 dikurangi 3, hasilnya karena ini ada kurungnya, jadi kalian harus hitung dahulu. 48 dibagi 8 kalian operasikan dulu. 48 bagi 8 itu menghasilkan 6. Tinggal sisanya kita tulis lagi. 1 ditambah 6 dikurangi 3 sama dengan 1 ditambah 6 menghasilkan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Yang harus diingat adalah angka yang ada di dalam kurung kalian selesaikan terlebih dahulu atau kalian hitung terlebih dahulu. Oke, sekarang tentang bilangan pangkat. Jika saya punya A pangkat B, maka A itu adalah bilangan pokok dan B adalah bilangan pangkat. Jika saya misalkan punya 7 pangkat 2. Kalau 7 pangkat 2 itu artinya 7 dikali 7. Jadi 7-nya ada 2. Kemudian kalian lihat di layar. Saya punya 7 pangkat 10. Maka artinya 7 dikali 7 dikali 7 sebanyak 10 kali. Nah, kemudian kalau 7 pangkat 10, maka mana yang bilangan pokok? Apakah 7 atau 10? Pastinya adalah bilangan 7. Dan kalau 10 itu adalah bilangan pangkatnya. Oke, sekarang kita akan mengetahui sifat-sifat apa saja yang ada di bilangan berpangkat. Ada 5 poin penting yang harus kalian hafalkan atau kalian harus pahami, dan kalian juga harus catat sifat-sifat itu. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Caranya, karena A-nya sama, kemudian operasinya adalah perkalian, maka pangkatnya akan dijumlahkan. Contohnya, 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 6. Caranya, karena 7-nya sudah sama dan operasinya adalah perkalian, maka kalian tinggal menjumlahkan pangkatnya. Jadi, 7 pangkat 2 tambah 6. Karena operasinya perkalian dan 7-nya ruas kanan dan ruas kirinya sama. Berarti hasilnya adalah 7 pangkat 8. 2 tambah 6 sama dengan 8. Oke, untuk yang poin kedua itu juga sama, tetapi dia operasinya itu adalah pembagian. Kalau operasinya pembagian, pangkatnya bukan lagi dijumlahkan, tapi pangkatnya dikurangkan. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N menghasilkan A pangkat M dikurangi N. Diingat-ingat anak-anak, jika misalkan ruas kanan dan ruas kirinya itu sama ya. Kalian lihat contoh yang di poin 2. Angka 3, angka yang 3 besar ini atau bilangan pokoknya itu sama. Bilangan pokoknya yang ruas sebelah kiri sama bilangan pokoknya yang ruas sebelah kanan itu sama. Kecuali kalau kalian menemukan soal misalkan
3 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 7. Itu tidak bisa menggunakan sifat yang kedua. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga. Kalau saya punya A pangkat M, kurung tutup, ada kurungnya, kemudian dipangkatkan lagi. Caranya bagaimana? Berarti pangkatnya itu tinggal dikalikan. Kalau tadi kan kalau perkalian itu dijumlahkan, pembagian dikurangkan pangkatnya ya. Kalau misalkan kalian menemukan soal yang ada kurungnya, maka pangkatnya itu dikalikan. Kalau yang kalian lihat di layar itu M titik N. M titik N itu maksudnya M dikali N. Titik itu sama dengan kali. Oke, biar lebih paham, kalian lihat contoh soalnya. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi jadi 5. Karena ada kurungnya, caranya seperti poin yang ketiga. 2 pangkat 3 titik 5. 3 dikali 5. 2-nya tetap, 3 kali 5 menghasilkan 15. Seperti itu. Untuk yang poin keempat dan kelima, itu caranya juga sama sebenarnya seperti yang di atas, cuman dia bentuknya yang berbeda saja. Kalian lihat contoh, 8 dikali 2 pangkat 9. 8 ini dikeluarkan dari kurungnya, 8 pangkat 9 dikali 2 pangkat 9. Caranya juga sama untuk yang operasi pembagian. Oke. Tadi sudah mempelajari tentang bilangan pangkat. Sekarang kita akan belajar tentang bilangan akar. Kalau bilangan akar itu, kalian lihat yang di layar yang tabel sebelah kanan. Itu gambarannya bilangan akar. Akar itu seperti itu. Nah, bilangan akar itu adalah inverse. Inverse kemarin apa? Inverse itu adalah kebalikan. Kebalikan dari bilangan pangkat. Nah, kalau misalkan ibu punya 4 pangkat 2, tadi kan saya sudah ngomong 4 pangkat 2 itu 4-nya ada 2. Jadi 4 dikali 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, kalau ibu punya akar 16, misalkan ibu punya soal, tentukan hasil dari akar 16. Maka jawabannya adalah 4. Kenapa? Karena balik lagi ke definisi, ke pengertiannya. Bilangan akar itu kebalikannya pangkat. Pangkat 2-nya dari 4 itu adalah 16. Berarti kalau yang ditanyakan akar 16 ya jawabannya 4. Oke, kalau belum paham kita coba yang soal kedua. 9 pangkat 2, 9-nya ada 2. 9 kali 9 sama dengan 81. Nah, kalau ada soal tentukan akar dari 81, ya hasilnya adalah 9. Kenapa hasilnya 9? Kebalikannya. Kita ulang lagi. Kebalikannya atau inverse-nya dari bilangan pangkat itu menghasilkan bilangan akar. Seperti itu. Oke, sekarang masih tentang bilangan akar. Jika ibu punya soal, tentukan hasil dari akar 225. Caranya adalah kita cari dulu bilangan yang paling kecil yang bisa membagi bilangan yang ditanyakan. Urutan angka itu kan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau 1, kita pakai angka 1 misalkan. 225 dibagi 1 ya kembali ke 225. Berarti angka 1 dicoret. Angka 1 tidak bisa dipakai. Oke, sekarang angka 2. 225 dibagi 2 apakah bisa? Ternyata tidak bisa. Maka angka 2 juga dicoret, tidak digunakan. Sekarang angka 3. 225 dibagi 3 ternyata bisa menghasilkan 75. Maka kita tulis akar 3 dikali 75. Oke, sekarang 75 kan masih besar, masih belum sederhana. Maka kita cari angka yang bisa membagi 75. Angka 1 tidak bisa, angka 2 tidak bisa, angka 3 ternyata bisa, menghasilkan 25. Nah, yang 3 awal tadi tetap kita tulis 3 dikali
3 kali 25. Oke, 25 sudah mulai sederhana, kita bisa sederhanakan lagi. Bagaimana? Kalau kita misalkan pakai angka 1, 25 bagi 1 juga menghasilkan 25 lagi. 25 bagi 2 tidak bisa. 25 bagi 3 juga tidak bisa. 25 bagi 4 tidak bisa. 25 bagi 5, oh ternyata bisa. Maka kita pakai angka 5. 25 dibagi 5 menghasilkan 5. Jadi 5 dikali 5, yang 3 awal tadi kita tetap tulis. Kita punya bentuk 3 kali 3 kali 5 kali 5. Ibu tadi sudah bilang, jika 3-nya ada 2 operasinya perkalian, maka dia sama dengan pangkat. 3 pangkat 2, 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 2. Diingat-ingat, kalau kalian mendapatkan bentuk yang seperti ini, ada akar, ada kuadrat, maka akar dan kuadratnya itu habis. Sisanya adalah 3 kali 5. 3 kali 5 adalah 15. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian itu punya cara yang lebih simple menurut kalian, sangat boleh sekali asalkan jawabannya sama. Asalkan konsep yang kalian punya selain konsep saya ini benar. Oke, sekarang saatnya kalian untuk mengerjakan latihan soal. Anak-anak, untuk pelajaran matematika, kuncinya kalian bisa belajar matematika itu adalah sering mengerjakan latihan soal. Tidak hanya mendengar atau mencatat saja, tetapi kalian harus sering-sering mengerjakan soal matematika. Biar lancar untuk mengerjakan semua bentuk, semua model soal matematika. Ibu punya 7 soal. 7 soal ini kalian kerjakan di buku tugas kalian. Dengan judul, di atasnya sebelum kalian mengerjakan, tulis P.2. Untuk yang pertemuan kemarin, kalian tulis judulnya P.1. Oke anak-anak, silakan kalau misalkan kalian ada apa-apa, tanyakan ke saya. Dan kalau misalkan kalian masih belum ngerti, silakan kalian playback lagi. Kalian ulang lagi videonya biar lebih paham. Tidak hanya untuk hari ini kalian ulang, semoga saya sangat berharap kalian besok-besok juga masih mengulang video ini biar kalian tambah paham, biar kalian tambah ngerti, dan nanti nilai-nilai kalian bakal bagus. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.